Halo guys, balik lagi di Ruang Podcast JSI Indonesia. Nah, kali ini kita bahasnya yang lebih seru lagi. Soal apa? Soal EV masih ya. Tapi gimana tanggapannya dari pengamat otomotif dan juga jurnalis senior sebagai jurnalis otomotif yang menilai langsung persaingan EV dari berbagai negara di IMS 2026. Kita tanya langsung, tamu kali ini adalah Pak Indra. Halo Pak. Halo, apa kabar? Apa kabar Pak? Pak Indra ini memang cukup senior di kalangan otomotif ya Pak? Ya lumayan lah, lumayan. Dan jangan cukup sangat amat pengalamannya banyak ya Pak? Amin, terima kasih. Ya. Pak, aku mau tanya dari pandangan Bapak selaku pengamat otomotif juga nih Pak. Ya. Kalau melihat IMS 2026 secara keseluruhan, gimana sih Bapak melihat peta persaingan EV global yang tampil di pameran tahun ini? Ya, di IMS 2026 ini pabrikan-pabrikan Cina mendominasi dengan kendaraan listrik. Ini yang saya lihat, berbagai macam dari mulai hatchback, SUV, bahkan ada sedan tuh. Ada sedan yang katanya selevel supercar. Wah. Seperti itu, dan juga ada mobil keluarganya juga, MPV seperti itu. Tapi apa yang menarik dari Yang pandangan menarik dari brand-brand Cina ini menurut saya pertama adalah seperti pada umumnya love at the first sight, Yep. desain. Jadi desain eksteriornya itu beraneka macam ragam, mobil Cina tidak membosankan, ya kan? Dan lalu dari segi fitur-fiturnya, teknologinya, dan yang sangat-sangat dominan untuk orang membeli itu adalah harganya yang jauh lebih terjangkau daripada brand-brand Jepang ataupun bahkan ya Eropa tentu saja. Artinya ada kemungkinan dong JSI dengan harga-harga yang menarik bisa menjadi consider orang-orang yang datang ke IMS. Sejujurnya GAC itu sendiri ada 1-2 model yang menurut saya punya desain yang keren. Oh ya? Apa tuh Pak? Ya, yaitu adalah Ion V, IMV? lalu juga yang hatchbacknya UT. Yang Itu keren. Nah, Thank itu you. keren. Gitu. Nah, balik lagi semua pokoknya kalau menurut saya love at the first sight bahwa desain itu pertama kali akan menentukan. Nanti kalau udah berikutnya lalu masuk ke fitur, masuk ke range, dan mungkin harga dan juga tentu saja tentang after sales itu sendiri. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita bicara motor show, Pak. Ya, Seberapa penting sih barometernya motor show untuk perkembangan EV? ini sangat penting. Motor show itu sangat penting karena disinilah orang bisa mendapatkan berbagai macam pilihan dalam satu tempat. Tidak perlu ke dealer A, dealer B, gitu kan? Brand A, brand B maksud saya, gitu kan? Hanya di sini dia bisa ke sebelah, ke depan, atau nyebrang hall. Nah, itu sih sebetulnya bagi konsumen itu memudahkan ya. Dan ketika di sebuah motor show itu dijejali dengan produk-produk EV dan misalkan saja mendominasi penjualan, artinya ini sangat penting sekali bahwa motor show ini ada memainkan peranan penting untuk EV ke depan. Seperti itu. Karena di sini satu lokasi pengunjung pecinta otomotif mendapat referensi tentang EV seperti itu. Mereka bisa langsung membandingkan, ya kan, brand A, brand B, brand C, seperti itu. Sebenarnya cukup menarik ya. Ya. Dari satu tempat udah semuanya menjadi experience bagi Betul. pengunjung. Betul. Apalagi kalau EV sendiri kan mesti experience dulu ya. Ya, harus dites dulu lah, ya kan. Oke. Boleh saya minum dulu, Pak? Oh, sikat. Nah, tadi Bapak mengatakan EV Cina lagi cukup menarik. Apakah Saya EV bilang sangat Cina- menarik malah, bukan cukup. Oh ya? Ah, Sangat menarik. sangat Oke. menarik. Apakah EV Cina akan menjadi pemain utama di Indonesia? Sepanjang pengamatan saya dalam 2-3 tahun terakhir, memang yang paling getol meluncurkan, memasarkan mobil listrik adalah Cina. Sementara yang lain kan masih wait and see, pelan-pelan,
Nah, Cina langsung datang berbagai macam brand datang dengan produk-produk kendaraan listrik. Dan harganya affordable. Harganya sangat affordable. Ada yang 250 juta, Ya. ya kan? Ya sampai mungkin 700-an mungkin ada ya kan. Tapi ini menurut saya Cina akan memainkan peranan penting di masa depan otomotif Indonesia. Ini agak panjang nih ya. Dari sudut pandang konsumen di Indonesia, seberapa besar peran harga dibandingkan faktor lain dalam memilih EV? Harga sih saya pikir itu menjadi faktor 5 utama lah ya. 5 utama yang menjadi pertimbangan, karena kan bagaimanapun juga orang itu kan lihat kantongnya dulu. Oke. Saya senang brand model A tapi harganya wow, ya percuma juga saya nggak punya duitnya ya kan. Tapi dari ketika dia ngomong desain lalu fitur, harganya juga ya oke lah gitu. Nah, harga sangat menentukan, mungkin 5 faktor utama lah, itu salah satunya itu harga. 5 faktor utama yang menjadi kunci untuk membeli EV. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan EV itu menjadi mobil kedua, mobil ketiga. Berapa tahun kira-kira dia akan menjadi mobil pertama menurut Bapak? Mungkin 5 tahun lagi dari sekarang. Berarti 2030 lah ya. 2030 lah. Dengan kewajiban semua harus Ya, CKD. infrastruktur stasiun charging stationnya itu udah semakin banyak, ya kan? Saya pikir itu akan menjadi. Tapi dengan teknologi yang akan kembali juga masuk ke Indonesia itu gimana, Pak? Maksudnya? Hidrogen? Hidrogen. Kita akan lihat dulu seperti apa hidrogen kan. Hidrogen belum ada kan? Hidrogen belum ada kan? Kita akan lihat seperti apa. Dengan yang saya tahu tingkat kerumitannya juga sama dengan mobil ICE. Artinya komponennya juga lebih banyak, ya kan, dibandingkan mobil listrik, ya kan. Ada perawatannya. Kalau mobil listrik kan ibaratnya minim maintenance seperti itu. Nah, Pak, kan dari dulu tuh selalu ada keraguan tentang kualitas brand EV khususnya China. Menurut Bapak, persepsi itu mulai berubah nggak sih? Ya, jadi gini, kalau menurut saya di awal-awal kedatangan brand Cina tahun 2017 itu gelombang kedua ya. Iya. Gelombang pertama itu tahun 2000-an. Ada motor Ya. Cina. Itu yang bikin rusak brand Cina. Betul. Ya kan, dengan daya tahannya yang parah lah ya. Lalu pernah masuk tahun 2003 atau 2005 itu brand Cina. Itu pun juga dengan kualitas yang jelek. Iya. Ya kan? Nah, lalu masuklah gelombang kedua tuh mobil ya, 2017. Nah, salah satu brand tersebut telah membuktikannya, bahkan bikin pabrik pertama kali dan sampai hari ini dia masih eksis dengan bagus, ya kan. Nah, saudara-saudara datang tuh, ya kan, tahun 2020, 2021 itu saudara-saudara datang, itu malah justru lebih lebih bagus lagi dari sisi pengembangannya, desainnya, teknologinya itu jauh lebih bagus, ya kan. Tinggal bagaimana yang pendatang baru ini bisa membuktikan bahwa memiliki durability yang kuat, ya kan, terlepas dari layanan penjual dari setiap APM-nya. Itu harus dijaga, karena baterai ini penting banget kan. Mungkin harganya sekitar 70% atau 80% dari total harga mobil. Sehingga ini kan kekhawatiran orang tentang baterai, daya baterai, ya kan. Ketika dia turun, harganya kan drop banget, sehingga itu akan mengurangi kepercayaan orang untuk membeli mobil listrik. Gitu. Pemicu utamanya sebenarnya apa sih, Pak, yang bikin mereka menjadikan image-nya brand Cina tuh udah mulai baik? Seperti saya bilang, desainnya udah beraneka macam ragam, udah ngeri lah pokoknya lah,
ya kan udah ngeri desainnya tuh udah Eropa banget, ya kan udah berbeda dengan Cina 20 tahun yang lalu lah. Ya. Udah berbeda lah. Mereka sekarang lebih secara desain lebih agresif lah ya. Lebih kontemporer, lebih modern, lebih faktor wow-nya banyak ketika kita lihat gitu. Wow. Jepang tidak begitu. Gitu. Eropa sama Jepang kan konservatif. Ya. Sementara Cina ya udah dia berani sekreatif mungkin menciptakan desain seperti itu. Oke. Nah, apakah konsumen EV Indonesia saat ini lebih rasional dan well informed atau masih sangat atau lebih peduli dengan tren dan hype aja, Pak? Mungkin semuanya. Ada yang mungkin udah well informed, ada yang memang mungkin dia gaya hidupnya memang nih apa istilahnya ini lebih hijau ya kan, mereka mengikuti itu. Tapi yang tidak kalah penting juga bagaimana teman-teman dari APM nih seperti GAC ini mengedukasi publik lah, entah itu mulai dari anak sekolah ya kan sampai ke mahasiswa, karena dia Gen Z. Iya, Gen Z X A B C. pokoknya Z ya. Itu kan yang nanti akan menjadi calon pembeli masa depan tuh ya kan. Nah itu harus diedukasi tentang kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Apalagi mereka udah terkoneksi dengan gadget, mobil sekarang kan udah terkoneksi dengan gadget kan. Nah itu mungkin jauh lebih mudah dalam tanda kutip meracuni mereka gitu dibandingkan saya gitu kan. yang masih gaptek. Tapi kan Bapak juga pakai terus. Oke Pak. Nah, ada lagi. Melihat kondisi saat ini, apakah dominasi brand EV China lebih berpotensi berkelanjutan atau justru memicu perlawanan kuat dari 3 negara lainnya? Kalau saya melihat dominasi Cina akan semakin kuat. Dan saya belum melihat adanya perlawanan yang berarti dari Jepang, dari Korea, ya apalagi Eropa lah ya. Kalau Eropa beda lah, harganya udah main segmen aja udah di atas lah. Tapi ketika kita ngomong China, berarti kita ngomongnya Korea dan Jepang. Saya belum melihat adanya pergerakan yang signifikan dari brand-brand Jepang dan Korea untuk melawan EV-nya China. Oh, gitu. Berarti ada kemungkinan GAC menjadi pemain utama dong nextnya. Harusnya bisa masuk 5 besar lah. Apalagi udah punya pabrik sendiri kan? Ya, udah punya pabrik sendiri. Artinya lebih fleksibel untuk memproduksi, ya kan? Seperti harganya bisa turun lagi dong. Harganya soon ya Pak. Tapi yang pasti kita janjikan adalah delivery dalam 2 hari. Miliki mobil listrik, belinya GAC udah fix langsung delivery 2 hari. 2 hari. Garansinya Pak? Garansi lifetime warranty. Lifetime warranty. Ya. Kalau misalkan saya jual mobil itu. Nah, ketika Bapak jual mobilnya, untuk pemilik kedua akan mendapatkan potongan dari 8 tahun. Sana totalnya sebenarnya adalah 8 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak udah pakai let's say setahun nih. Oke. Berarti masih ada sisa 7 tahun. Oke. Itu pemilik kedua akan menjadi 7 tahun. Di pemilik 3, keempat katakanlah. Di kelanjutan itunya. Oh. Gitu. Lain untuk pemilik pertama aja. Pemilik pertama ya lifetime warranty itu. Oke. Wah, keren juga ya. Iya dong. Iya. Jadi langsung beli habis ini ya, Pak? Insya Allah. Iya. Kan harus punya. Iya. V. Valdo bukan ya? Ayo V. Oke, kita lanjut saja. Gimana sih Pak dampak persaingan EV global terhadap industri otomotif nasional, termasuk investasi dan ekosistem lokal? Dengan adanya persaingan tentu akan menciptakan istilahnya peluang-peluang baru lah ya, peluang-peluang baru, dan pasti akan menimbulkan menarik investasi gitu, dan membuat banyak pilihan untuk konsumen. Itu akan lebih menarik ya kan. Kalau di Cinanya sana setiap brand ini saya tahu, wah ini model-modelnya banyak banget ya kan. Ketika ini dijejali di sini kan artinya wah orang punya banyak pilihan ya kan. Dengan begitu yang kompetitor juga pasti akan tidak mau kalah ya kan. Dia akan investasi
untuk bikin model baru atau untuk dealer baru seperti itu. Akan menambah persaingan itu sebetulnya bagus kok. Iya. Persaingan itu bagus, akan membuat sehat lah industri Otomotif sendiri Indonesia ya. dibandingkan hanya 1, 2, 3 doang yang dominan gitu kan. Dominan banget, misalnya lebih dari 50% gitu kan. Tapi di industri aftermarket sendiri dari pengamatan Bapak, Aftermarket. sisi aftermarket ya, Hmm. apakah mereka sudah mulai mengurangi produksi untuk kendaraan-kendaraan ICE? Tapi yang pasti sekarang udah banyak industri aftermarket, pemain aftermarket yang bikin aksesoris untuk EV. Iya. Itu apakah IC-nya sudah mulai dikurangi? mungkin, tapi saya nggak tahu lah. Saya nggak tahu deh Pak. Itu kayaknya mesti dikulik lagi kali ya, Pak. Iya. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, peta persaingan EV di Indonesia 3-5 tahun siapakah akan memimpin? Merek atau Negara, merek, EV ya? kan Cina. pengamat, jadi lebih pasti jawabannya Ya, detail. yang pasti Cina lah. Cina dengan segala turunannya. Ya kan ada brand A, brand B, brand C, ya, Iya. termasuk brand G. Nah, Yesi, ya kan? Saya sih support lah, dalam arti support mereka yang memberikan produk-produk layanan yang baik untuk konsumen. Jangan hit and run, jangan juga istilahnya sebodoh teing lah dengan konsumen, suara konsumen, ya kan, karena ini kan berpengaruh sekali gitu loh. Ketika mau mendengarkan konsumen, lalu juga mendelivernya ke konsumen, saya yakin berhasil lah. Jadi Dengan berbagai JC macam inovasinya juga dong. JC harus lebih banyak inovasi dan lebih Mendengarkan konsumen lebih banyak. Mendengarkan konsumen. Maunya apa sih, ya kan? Maunya lebih murah. Oke, gimana caranya bikin lebih murah? Tapi Pak, mintanya durasinya Nah, lebih itu. lebih durable. Nah, lo gimana tuh? Ya itu biar kasih orang engineer aja lah. engineer yang pusing, kita yang jualan juga yang pusing juga. Oke guys, itu dia tadi obrolan bersama Pak Indra selaku pengamat otomotif mengenai perkembangan EV ke depan, baik dari Cina, Eropa, Korea ataupun Jepang. Nah, sebenarnya gimana tanggapan kalau kalian sendiri? Siapa yang akan menjadi pemain terbaik di kedepannya untuk EV? So, saksikan terus aja Ruang Podcast JC Indonesia and bye.